Pak Guru, ini banyak yang ngirim di DM Instagram Guru Gembul, pengen minta tanggapannya terhadap, kan Jepang jadi salah satu negara destinasi orang-orang mencari kerja. Oke, betul. Lowongan banyak di sana, Iya. tapi dengan banyaknya orang asing ngebuat mereka sendiri jadi punya masalah terhadap orang asing tersebut. Jadi orang asing yang bermasalah pada akhirnya. Iya. Dengan banyaknya populasi. Terus Iya, betul. di Jepang banyak orang Vietnam, banyak juga orang Indonesia, Filipina, itu 3 negara yang paling banyak menyumbang tenaga kerja di Jepang. Iya. Kita tidak menyoroti mereka, tapi kita menyoroti warga kita, Pak Guru. Apa? Ada ini nih. Kita bikin kebanggaan di sana. Bangga banget. Komunitas hiya bikin heboh media Jepang. Jadi kalau kalian tahu, ada akun Instagram yang bernama Unboxing Jepang. Bukan, akun ini bukan tentang unboxing, tapi tentang fenomena-fenomena yang terjadi di negara Jepang. Nah, kemarin akun ini tiba-tiba memberikan beberapa video, nggak cuma 1 video doang, pokoknya banyak banget kelakuan-kelakuan dari para rombongan pesilat yang meresahkan warga Jepang. Dari mengibarkan bendera organisasi silatnya, sampai silat di bawah kolong jembatan. Ya lu tebalah ini silat yang mana? Ya pasti PSHT gitu. Nah, PSHT ini ada aja tingkah-tingkahnya. Bayangin, mereka ini ada di Jepang tapi tidur-tiduran di lumpur gitu. Silat di kereta umum, sampai ini apa cok? Ngangkat-ngangkat sepeda, what the hell bro? Nah, karena hal inilah orang-orang Jepang mulai heran lah ya, menganggap kalau ini sangat primitif. Hal-hal seperti ini sangat bertolak belakang banget dengan Jepang sebagai negara maju yang terkenal dengan teknologinya. Dan yang paling memalukan adalah banyak banget komentar-komentar negatif dari beberapa orang Jepang yang ada di media sosial tentang hal ini. Kalau mereka tidak nyaman, ada orang dari negara asing tinggal di Jepang tapi mereka tidak menghormati aturan Jepang. Bahkan sampai dikatain sangat bodoh. Dan kalau kalian tahu ya, fenomena ini bukan pertama kalinya loh terjadi di Jepang. Gimana menurut kalian? Saya tuh sekitar setahun 2 tahun yang lalu tuh pernah bikin video yang isinya itu adalah yaitu pesilat-pesilat di Indonesia itu, pesilat secara umum dulu ya, pesilat pendekar, pendek tapi kekar ya, seperti saya. Pendekar-pendekar itu tidak pernah nampak prestasinya di ajang-ajang internasional, kecuali yang dalam ajang sesama silat gitu. Jadi kalau misalkan di UFC gitu, MMA dan sebagainya tuh jarang kelihatan. Ya paling ada yang mengklaim Cek Kongo pernah latihan silat gitu ya, tapi kan tekniknya tidak menggunakan silat gitu. Nah, JK Saragi? Ya kan dipukul KO dalam 20 detik. Silat itu artinya bela diri gitu. Bukan aliran bela diri, tapi bela diri itu silat gitu. Jadi di Indonesia tuh ada yang silat tanah, ada yang gelut apa segala rupa, yang pakai tenaga dalam, pakai jangjawokan, ya itu juga semuanya disebutnya sebagai silat pada awalnya dulu tuh. Atau misalkan pencak silat, nah itu juga sebenarnya adalah istilah-istilah yang sering ketukar dan sebagainya. Nah, saya tuh pernah mengkritik silat, pendekar-pendekar silat itu. Tapi itu saya langsung diserang sama pendekar silat juga. Komentarnya juga dia bilang DM aman. Iya, pernah itu jadi sama Pak Wewe gitu ya. Saya mohon maaf. Jadi beliau tuh atlet. Itu marah. Kenapa hanya mengomentar yang jelek-jeleknya saja dari silat? Ya buktinya ini sampai sekarang kedengaran terus, dan kedengarannya tuh di luar. Dulu tuh sampai main bunuh-bunuhan di Taiwan. Pesilat. Dan Taiwan itu kan salah satu negara paling aman di Asia, nomor 1 kalau nggak salah di Asia Timur tuh. Nah tapi gara-gara ada kasus pembunuhan, sekalinya tawuran, sekalinya tawuran pesilat. Serem juga ya. Nah itu di Taiwan kejadiannya begitu. Nah sekarang di Jepang kejadiannya seperti itu. Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa Jepang memang punya banyak masalah dengan para pendatang, karena pendatang itu tidak pernah belajar tata krama sejak kecil. Mereka tuh datang gitu. Nah, yang kemarin paling bikin ribut itu sebenarnya adalah orang-orang Brazil, keturunan Brazil, bukan orang yang kerja dari Brazil gitu. Nah, cuman sekarang beritanya nggak kedengeran, yang beritanya kedengeran itu justru adalah orang-orang Indonesia. Nah, itu ngapain juga pesilat-pesilat? Ya, kalau mau mah tuh apa ya? Ya kita tuh jadi pelatih bela diri untuk ya yang non sih? Apa bela diri, menjaga diri itu self defense. Nah, self defense karena itu gitu. Tapi sebetulnya bukan kalau yang di akun ini ya, yang di akun Unboxing Jepang ini, atau ada satu akun lagi namanya apa gitu yang bahas-bahas Jepang yang saya follow juga. Kadang juga supporter bola, Pak Guru, Bobotoh juga kadang videonya tuh kayak ini kayak pindah aja gitu, perkumpulannya kayak nongkrong di pinggir jalan, terus sampahnya terlihat yang enggak Jepang banget kelihatannya gitu.
Emang ini masalah untuk orang yang untuk negara yang membuka dirinya pada dunia gitu maksudnya. Iya, Jepang mah gitu. Karena mereka juga kan krisis populasi kan. Kalau nggak gitu juga, itu atlet-atlet mereka juga kebanyakan keturunan dari negara lain. Betul. Bahkan sekarang kiper Jepang juga dia udah dari Brazil kalau nggak salah, hitam. Ya begitulah kurang lebih, Jepang itu udah kehabisan populasi. Nah, kita kelebihan populasi, kita kekurangan lapangan pekerjaan, mereka kekurangan tenaga kerja. Jadi simbiosis pada datang ke sana. Tapi ya karena kita tuh gak dididiknya sama orang Jepang, tapi dididiknya sama, karena mereka juga ketemunya pada sama-sama orang Indonesia lagi, jadi ya udah mereka jadi berkomunal lagi gitu, berkomunitas lagi di sana. Iya, kayaknya bakal bikin geng. Kayaknya terus ya nongkrong-nongkrong di Indomaret sambil kipas-kipas dan guling-guling di situ, ya bisa aja kayak gitu sih. Kita tinggal nunggu bendera XTC aja berkibar di sana. Ektace Briges, nah apalagi. Aduh, please lah jangan gitulah Baraya, jangan malu-maluin. Ya kalau misalkan mau nakal mah jangan dipublish gitu. Nakal mah sendirian aja. Kan dia mereka di umum gitu, tempat umum. Iya, di tempat umum dipublikasikan. Padepokan silat apa gitu kan. Ya, jadi kan kelihatan gitu. Jadi itu kan orang PS1 itu banyak orang yang bagir-bagirnya, tapi kan jadi ke bawah jelek tuh gara-gara mereka itu gitu. Banyak yang baik-baiknya. Aduh, wah langsung bersih-bersih. Insya Allah. Pak Guru, ini satu lagi deh untuk hari ini, karena ini sudah sangat malam sekali. Digembrong pang nama. Dari fans Justin Gardner. Wah. Kenapa perut manusia tidak seperti perut hewan karnivora atau hewan lainnya yang sekali makan bisa tahan beberapa minggu atau bulan? Kita bisa tahan beberapa minggu atau beberapa bulan. Nggak makan. Iya. Jadi gini nih, yang biasanya makannya jarang, seminggu sekali gitu atau misalkan sebulan sekali, itu karnivora. Kalau herbivora itu setiap saat harus makan. Kecuali pada spesies yang misalkan hibernasi gitu, yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan karnivora, kenapa makannya itu jarang? Karena mereka tuh untuk makan tuh butuh effort, butuh perjuangan, butuh kecerdasan hanya untuk makan. Jadi coba bayangkan misalkan ya, dalam sebuah ekosistem padang rumput ada 1000 ekor zebra. Terus ada singa. Singanya tuh harus makan sehari 3 kali, berarti ngebantai zebra 3 kali. Terus ya kan itu sangat ini, jadi ada proses evolusi dan adaptasi di setiap spesies itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi ada yang bisa makan sebulan sekali terus diem. Ada yang biasanya yang karnivora itu kayak harimau, kayak singa juga kan seminggu nggak makan tuh bisa sanggup. Tapi sekali makan melebihi bobot tubuhnya. Nggak melebihi juga. Ya ada beberapa hewan-hewan yang melebihi bobot tubuhnya gitu ya. Biasanya serangga atau apa. Tapi kalau misalkan mamalia ya sekitar 20-30% dari bobot tubuhnya gitu. Katanya komodo sampai 80% Pak Guru. Ya, komodo sampai 80%. Tapi kan nggak ada yang sampai melebihi bobot tubuhnya. Iya. Paling orai gitu ya. Ya itu mungkin gitu ya. Tapi ya nggak ini. Nah, kalau manusia itu kan omnivora. Nah, manusia omnivora juga sebenarnya ini latar belakangnya tuh kontroversial. Sebenarnya aslinya manusia itu kan pemakan buah, umbi-umbian dan jujukutan gitu. Aslinya. Pas zaman apa itu dari awal? Nah ini ceritanya cukup kompleks, tapi intinya begini. Jadi manusia itu tidak akan pinter seandainya dia tidak makan daging. Jadi manusia itu tidak mungkin beradab seperti sekarang tuh seandainya dia tidak makan daging. Jadi ini mah dalam garis evolusi ya. Kalau yang tidak percaya evolusi ya terserah gitu ya. Ceritanya tuh gini. Dulu di Afrika itu kan padang hutan lebat. Hutan yang banyak tumbuhannya. Nenek moyang manusia itu tinggal di situ gugulantungan, gugulayutan. Nah, tapi kemudian ada perubahan iklim di mana pohon-pohon pada mati. Kemudian wilayah hutan itu menyusut, tempat tinggal manusia itu hilang habitatnya. Nah, jadi manusia itu tidak ada tempat gugulayutan. Akhirnya mereka tuh harus berjalan dengan 2 kaki. Nah, akhirnya mereka terpaksa menjadi berdiri tegak. Nah, dari berdiri tegak itu, tuh kan sampai berdarah, aduh. Dari berdiri tegak itu, si manusia itu belum bisa ini itu. Tapi ketika dia berdiri tegak, si tangannya itu jadi lebih fleksibel dan tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang tangannya tuh sebaik manusia, seefisien manusia.
Bahkan kera-kera yang lain. Coba kera yang lain kalau megang kayak gimana? Gini. Tuh tidak gini. Si jempolnya tuh pendek, jadi nggak bisa. Kalau manusia gini tuh. Nah ini tuh jadi sangat-sangat efisien, dan karena menjadi sangat efisien, berlari dengan 2 kaki, kemudian berjalan tangannya masih gugulantungan dan tangannya bisa dipakai ke sana ke sini, maka si tangan ini tuh ternyata bisa juga digunakan untuk membunuh hewan. Dan proses pembunuhan hewan ini akhirnya dimakan. Nah pas dimakan, si manusia berusaha untuk menyesuaikan diri, susah sekali. Manusia tuh susah makan daging, tapi makin cerdas. Nah, setelah makin cerdas, mereka tuh akhirnya bisa menggunakan api. Bukan merekayasa api. Bukan menyalakan api, tapi menggunakan api. Berarti api dulu nih yang ditemukan. Ya, api dulu yang ditemukan. Mereka nggak tahu cara bikinnya. Pokoknya mah kalau ada kebakaran langsung kayunya bawa kayak Patrick Star yang ketemu sama SpongeBob gitu. Nah, itu tuh sindiran. Jadi setelah itu, nah dari situlah mereka sadar bahwa daging yang dibakar itu akhirnya sedap, bukan hanya sedap, mudah dicerna, tidak alot. Akhirnya apa? Setelah ada ini makin cerdas, konsumsi daging kepada manusia itu makin banyak, terhadap otaknya nutrisi juga lebih baik. Kemudian geraham kita menjadi semakin berkurang dan tidak dibutuhkan. Gigi paling belakang kita, geraham kita kan sebenarnya tidak dibutuhkan. Itu hanya untuk generasi nenek moyang kita yang makan dagingnya tuh pas alot-alot gitu. Setelah ada api jadi makin ini, rahang kita menjadi mengecil, otak kita menjadi semakin besar dan seterusnya. Nah, sejak saat itulah manusia menjadi omnivora. Jadi awalnya tuh hanya tumbuhan. Terus untuk menunjang kecerdasan manusia itu makan daging. Jadi orang yang vegetarian, mohon maaf, secara evolusi manusia itu akan tetap ada, tapi tidak akan jadi pinter. Mungkin ya gak jauh dari primata-primata yang lain gitu. Ini untuk clipper nih, hati-hati nih, tadi motong orang makan daging lebih pintar. Nah iya, orang-orang yang ya enggak, ini dalam garis evolusinya gitu. Jadi terima kasih untuk fans Justin Gardner untuk dukungannya di Saweria. Terima kasih Pak Guru untuk darah-darah yang disedot nyamuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu si nyamuknya sampai gak bisa kabur gara-gara kegendutan.